Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yulianti Permatasari dari kelas E3 Manajemen dengan MPM 101216167 yang akan membahas tentang Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi secara singkat Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul. Pengertian Ma'rifatur Rasul yaitu mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, penyampaian ajaran dari Allah, beliau jujur atau benar di dalam menyampaikan ajaran baik dalam masalah iljab atau mewajibkan suatu perkara, tahrim mengharamkan suatu perkara, dan dalam mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan terjadi di masa mendatang di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Yang kedua, ada ciri-ciri Rasulullah. 1. Memiliki sifat-sifat asasiyah. Sifat asasiyah ini terdiri dari sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki mukjizat. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1-2, yaitu yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka melihat orang-orang musyrikin sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ketiga, berita kedatangannya. Dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Yang keempat, berita kenabian. Setiap Rasul senantiasa membawa perintah Allah untuk mengajak umatnya ke jalan yang baik. Perihal kerasulan, mereka pun Allah beritahukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran surat Al-A'raf ayat 198, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang berfirman, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Kelima, adanya hasil dari dakwah yang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat pada hasil dakwah Rasulullah SAW yang dari segi kualitas. Mereka memiliki keimanan yang sangat kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kemudian dari segi kuantitas, jumlah mereka demikian banyaknya, tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, bahkan melewati Jazirah Arab. Yang ketiga, ada sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul dan dapat ditunjukkan dalam kisah keseharian mereka. Berikut sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik mempunyai arti benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar, baik benar dalam penyampaian wahyu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang dimiliki hubungan dengan persoalan dunia. Sidik menjadi salah satu sifat yang wajib bagi para rasul. Ini juga telah dibenarkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya yakni dalam surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Maka dari itulah tidak mungkin bagi para rasul untuk memiliki sifat sebagai pendusta. Yang kedua, amanah. Sifat wajib bagi para rasul
Yang selanjutnya yakni amanah, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Bukti bahwa para rasul memiliki sifat yang amanah ditunjukkan melalui Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat, dan demikian mustahil bagi para rasul untuk melakukan hal-hal yang khianat. Yang ketiga ada tablik. Tablik yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna yaitu menyampaikan wahyu. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut dapat berupa pengetahuan, syariat, maupun pedoman, ataupun risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikan tidak mudah maupun bukan sesuatu yang menyenangkan, para rasul akan senantiasa menyampaikan tanpa mengurangi satu huruf pun sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maka dari itu sifat mustahil bagi Rasul yaitu kitman atau menyembunyikan. Tidak ada ajaran yang disembunyikan atas alasan pribadi ataupun kepentingan yang lainnya. Yang terakhir ada fatonah, sifat wajib bagi para rasul. Yang terakhir fatonah artinya pandai, cerdas, dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumentasi menghadapi kaum yang menentang ajaran seperti disinggung dalam Quran surat Al-An'am ayat 83 yang artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami hendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Maka dari itu sifat mustahil bagi Rasul yakni baladah, berarti mustahil apabila Rasul itu bodoh. Yang keempat yaitu pentingnya iman kepada Rasul ada 6 poin. Kesatu, memahami pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dengan mengkaji surah, kita dapat memahami celah kehidupan Rasulullah SAW sebagai individu maupun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak keliru mengenal pribadinya sebagaimana kaum orientalis memandang pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi manusia biasa. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 45-47. Yang kedua, mengetahui contoh teladan terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Contoh teladan merupakan sesuatu yang penting dalam hidup ini sebagai patokan atau model ideal. Model hidup tersebut akan mudah kita dapati dalam kajian surah Nabawiyah yang mengurai kepribadian Rasulullah SAW yang penuh pesona dalam semua sisi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, dapat memahami turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji surah dapat membantu kita untuk memahami kronologis ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak ayat baru dapat kita mengerti maksudnya setelah mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sikap Rasulullah atas sebuah kejadian. Melalui kajian surah Nabawiyah, itu kita dapat menyelami maksud dan suasana saat diturunkan suatu ayat. Keempat, memahami metodologi dakwah dan tarbiyah. Kajian sirah juga dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan tentang metodologi pembinaan dan dakwah yang sangat berguna bagi para dai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya telah berhasil mengarahkan manusia memperoleh kejayaan dengan metode yang beragam yang dapat dipakai dalam rumusan dakwah dan tarbiyah. Yang kelima, mengetahui peradaban umat Islam masa lalu. Surah Nabawiyah juga dapat menambah hasanah sakafah Islamiyah tentang peradaban masa lalu kaum muslimin dalam berbagai aspek, sebagai gambaran konkret dari sejumlah prinsip dasar Islam yang pernah dialami generasi masa lalu. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ali Imran, Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang keenam, menambah keimanan dan komitmen pada ajaran Islam. Sebagai salah satu ilmu Islam, diharapkan kajian surah ini dapat menambah kualitas iman dengan mempelajari secara intens perjalanan hidup Rasulullah. Diharapkan keyakinan dan komitmen akan nilai-nilai Islam orang-orang yang mempelajarinya semakin kuat. Bahkan mereka mau mengikuti jejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ada tugas-tugas Rasul. Para Rasul dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan tauhid dengan membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia cara beribadah. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah, baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memberikan teladan. Dan yang keenam, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan kabar berita bagi yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ada keteladanan sifat Rasul. Banyak sekali keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir, kesimpulan, pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai penyampaian dari saya tentang Ma'rifatur Rasul. Apabila ada salah kata maupun kurang dari segi materi, mohon maaf dan harap maklum karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.